Shalom. Selamat pagi. Kita bersyukur jika pada saat pagi hari ini kita boleh bersama-sama menikmati kesehatan, menikmati sukacita, hingga kita boleh beribadah bersama-sama di tempat ini. Sebelum kita awali, kita mengucap syukur. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yesaya 60 ayat 1. Hari ini kita menyalakan lilin Advent yang ketiga, lilin sukacita. Terang Kristus telah datang ke dunia yang gelap, membawa kabar sukacita bagi semua bangsa. Saat lilin ini dinyalakan, marilah kita membuka hati agar terang Kristus juga menyala dalam hidup kita dan memampukan kita menjadi pembawa sukacita bagi dunia. Sebagai umat yang telah menerima terang Kristus, marilah kita memasuki ibadah ini dengan penuh sukacita dan penyembahan. Kami persilakan bangkit berdiri. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung, batu keselamatan kita. Mazmur 95 ayat 1. Tuhan memanggil kita datang ke hadapannya dengan pujian dan sukacita. Dia telah datang ke dunia dan kini hadir di tengah kita. Mari kita menyembahnya dengan segenap hati. Kita datang bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kasih karunia Allah yang memanggil kita. Mari kita mengakui di hadapannya, hanya dalam Dia kita menemukan damai. Hai dunia, gembiralah.
menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua. Amin. Sembah dipersilakan. Kita akan mendengar sabdanya. Kita yang tidak berdaya, mari kita datang kepada Tuhan untuk mendapatkan sentosa.
membawa terang, tetapi sering kita lebih memilih berjalan dalam gelap. Dia mengutus kita menjadi saksi, namun sering kita tinggal diam dan tak peduli. Mari dengan jujur kita mengakui segala pelanggaran kita. Kita akan sejenak untuk berdoa pribadi. Ya Tuhan Allah yang Maha Rahim, kami mengaku bahwa kami telah berdosa. Kami terlalu sibuk dengan diri sendiri sehingga lupa menjadi pembawa kabar baik. Kami sering takut bersaksi tentang Engkau dan lebih memilih aman bagi diri sendiri. Kata-kata kami kadang melukai, tindakan kami sering tidak mencerminkan kasih Kristus. Kami kurang peduli pada yang menderita, yang tersisih, yang membutuhkan uluran kasih. Kami menerima sukacitamu, namun tidak membagikannya kepada dunia. Tuhan, ampunilah kami, bersihkan hati kami, dan pulihkan semangat kami, agar kami sungguh menjadi gereja-Mu yang diutus untuk membawa terang dan sukacita Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon ampun. Amin. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh rahmat. Dia tidak hanya datang untuk menegur, tetapi juga untuk memulihkan. Allah tidak menolak hati yang merendahkan diri. Kristus datang bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyelamatkan. Jika kita mengampuni dosa kita, Dia setia dan adil untuk mengampuni. 1 Yohanes 1 ayat 9. Saudara-saudara dalam Kristus, engkau diampuni, engkau dipulihkan, syukur kepada Tuhan. Orang yang menerima anugerah dipanggil hidup dalam terangnya. Anugerah bukan hanya menghapus masa lalu, tetapi membentuk masa depan kita. Kita diutus di tengah dunia untuk hidup dalam kasih, kejujuran, dan kebenaran. Hendaklah terang bercahaya, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu. Matius 5 ayat 16. Dengan keyakinan itu, mari bersama-sama kita mengakui iman kita. Jemaat kami persilakan bangkit berdiri. Marilah kita mengakui iman kita kepada Allah yang datang dan akan datang kembali dalam kemuliaan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang putra Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang berencana, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan. Kehadiran Kristus di dunia adalah berita sukacita dan kebenaran Mesias. Kristus datang untuk menyelamatkan dunia, dan kini gereja diutus untuk meneruskan karya keselamatan ini. Yesus datang dengan sukacita. Kita bertauhid
sejahtera, kabar baik tak turun nyata, Yesus hadir kabar sukacita. Dalam kandungan sederhana, Anak Kudus lahir bagi kita, damai sejahtera terdunia, mari bersyukur, mari bernyanyi. Kita lahir, sama putih hadiah, damai datang kasih mulia, Yesus Kristus juru selamat kita. Sujudlah puji yang indah, kasih Allah turun selamanya, Yesus Raja yang berbahagia. Ketika Yesus lahir, suara semua puji hadiah, damai datang kasih mulia, Yesus Kristus juru selamat kita. Haleluya, mari bernyanyi. Haleluya, sekarang ini. Haleluya, pujian Allah. Yesus Raja, Yesus mulia. Ketika Yesus lahir, saudara semua puji hadiah, damai datang kasih mulia, Yesus Kristus juru selamat kita. Ketika Yesus lahir, saudara semua puji hadiah, damai datang kasih mulia, Yesus Kristus juru selamat kita. Haleluya, mari bernyanyi. Haleluya, sekarang ini. Haleluya, pujian Allah. Yesus Raja, Yesus mulia. Haleluya, mari bernyanyi. Haleluya, sekarang ini. Haleluya, pujian Allah. Yesus Raja, Yesus mulia. Sukacita Yesus lahir, saudara semua puji hadiah, damai datang kasih mulia, Yesus Kristus juru selamat kita. Sukacita Yesus lahir. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang kami kasihi dan Tuhan yang sangat mengasihi kami bersyukur Tuhan, kami boleh merasakan sukacita surgawi hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kami rindu Tuhan, setiap pribadi yang duduk pada saat ini boleh mengalami sukacita yang datangnya dari Tuhan, boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, dan melalui firman Tuhan kami sungguh boleh ditolong untuk sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang membanggakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bangga terhadap Engkau, tetapi kami sadar Tuhan, setiap kami sebagai anak, kami tidak membuat Engkau bangga.
Oleh sebab itu pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan mengingatkan kami untuk kami boleh terus diperlengkapi sehingga kami boleh menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, Hamba menyerahkan seluruh hal yang sudah Hamba persiapkan sepanjang malam. Hamba rindu Tuhan mengurapi hamba-Mu dan Tuhan memperlengkapi hamba-Mu dengan kuasa Roh-Mu. Segala kekuatan iblis yang ada di sekitar kami tolak dan kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diamkanlah ya Tuhan segala suara yang ada di dalam hati kami yang tidak berasal dari Tuhan. Karena pada pagi hari ini kami semua rindu mendengarkan suara Tuhan. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini Tuhan. Pakai hamba-Mu di tengah-tengah ketidaklayakan hamba-Mu. Kuduskan hamba-Mu, sucikan hamba-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Letakkan hamba-Mu di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan. Dan kiranya hanya nama Tuhan yang boleh kami permuliakan. Terima kasih Bapa. Waktu yang sangat berharga ini kami serahkan ke dalam tangan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Ya, selamat pagi Bu Bapak semua saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama membuka firman Tuhan yang terambil dari kitab Yohanes 20 ayat 21. Tetapi saya akan membaca dari ayat 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpulan murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagimu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian jauh membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan setia membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi jauh lebih berbahagia adalah setiap kita yang dengan setia melakukan firman Tuhan dalam hidupnya tiap-tiap hari. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat yang saya sudah bacakan ini tadi adalah cerita setelah kebangkitan Kristus dari kematian. Ya, kisah ini adalah kisah di mana Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Mungkin di antara kita ada yang berpikir demikian, suasana Natal kok khotbah kisah kebangkitan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kelahiran Kristus ini menjadi penting karena endingnya. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika seorang bayi lahir, sangat besar harapannya bahwa bayi ini akan bertumbuh dan bayi ini akan berakhir kehidupannya kelak dengan kehidupan yang bahagia. Kalau kita lihat sinetron, happy ending katanya ya. Setiap kisah seorang manusia diharapkan happy ending. Tetapi kalau kita lihat kisah Tuhan Yesus ini, kok nggak happy ending ya? Justru akhir hidupnya itu tragis. Dia mengalami penghinaan, dia mengalami cercaan, dia disiksa, bahkan tidak ada harga dirinya lagi, diludahi.
Bapak Ibu, ketika saya pernah mengalami, ketika bercerita dengan seseorang dan orang itu ya saya nggak tahu apakah dia sengaja atau tidak sengaja, dia meluapkan emosinya dan kemudian di depan saya, ya, hati saya rasanya, sebegitunyakah saya tidak berharga? Sebegitunyakah saya ini dianggap bodoh? Sebegitunyakah saya ini dianggap rendah? Tidak sampai meludah, hanya hati kita sakit ya. Tuhan Yesus tidak hanya jepret gitu ya, tetapi Tuhan Yesus itu nyata-nyata diludahi, nyata-nyata dihina, nyata-nyata dianggap siapa kamu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, justru karena penghinaan itulah tujuan Tuhan Yesus lahir ke dunia. Kelahirannya bertujuan bukan untuk kebahagiaan pribadinya, tetapi kelahirannya bertujuan untuk kebahagiaan semua manusia di atas muka bumi ini yang percaya kepada Dia. Kelahirannya bertujuan untuk mati di atas kayu salib, untuk menebus dosa saya dan Bapak Ibu. Kedatangannya ke dunia ini bertujuan untuk mati, Bapak Ibu. Untuk mati, bukan mati yang wajar, bukan mati yang di dalam penghormatan. Ya, ketika seorang pahlawan meninggal, kebetulan keluarga kami itu banyak yang abri ya, tentara yang dulunya pahlawan, yang dulunya itu berperang. Dan ketika para leluhur kami ini meninggal, itu ada satu penghormatan yang dilakukan oleh negara. Ada tembakan, ada satu penghargaan yang luar biasa, dan itu menjadi satu kebanggaan. Itu menjadi satu angan-angan yang luar biasa bagi anak cucu. Bapak Ibu, pribadi yang sangat berjuang dan berkorban untuk banyak orang, kematiannya penuh dengan hinaan. Tidak ada penghormatan. Bahkan jalan menuju kematian tidak ada sedikit pun penghormatan. Bahkan banyak orang-orang di sekitarnya yang mengasihi dia, yang dulu melihat mujizat itu dilakukan, mereka pada sembunyi. Aku gak kenal dia, aku bukan bagian dari dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi itulah tujuan Allah. Dia datang ke dunia untuk saya dan Bapak Ibu yang sering kali menolak dia. Dia datang untuk saya yang sering menolak dia. Dia datang ke dunia untuk Bapak Ibu yang sering menolak dia. Dalam tutur kata, dalam kepribadian, dalam karakter yang menunjukkan penolakan kepada penebusan, penolakan kepada pengampunan yang dia sudah berikan buat saya dan Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bagian firman Tuhan ini ada 3 hal, yang 3 kata penting yang bisa saya dapatkan. Yang pertama, damai sejahtera bagi kamu. Dan kata yang kedua, Bapa mengutus aku. Dan yang ketiga, aku mengutus kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera bagi kamu. Dan kata ini diucapkan oleh Tuhan Yesus bukan yang pertama. Ya, ini adalah kata yang kedua. Maka Yesus sekali lagi, kalau di dalam bagian Alkitab Bapak Ibu ayat 21 ya, maka kata Yesus sekali lagi, berarti sudah ada kali yang pertama, ya. Sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 21 dipakai yang kedua kali. Dan mana yang pertama? Di ayat 19.
damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera ini diberikan oleh Tuhan Yesus setelah kebangkitan Dia dari antara orang mati. Kata ini diucapkan setelah Dia bangkit dari antara orang mati. Damai sejahtera adalah tanda kemenangan. Tanda kemenangan atas kematian. Tanda kemenangan damai sejahtera ini, karena damai sejahtera ini adalah tanda kemenangan dari dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Dia telah mengalahkan kematian dan Dia memiliki kuasa atas kehidupan. Jadi Tuhan Yesus sudah mengalahkan kematian dan Dia memiliki kuasa atas kehidupan. Artinya kehidupan kita itu ada di dalam kuasa Dia. Amin Bapak Ibu. Kehidupan saya dan Bapak Ibu itu ada di dalam kuasa Allah. Termasuk saat ini saya dan Bapak Ibu itu ada di dalam kuasa Tuhan. Bahkan masa depan saya dan Bapak Ibu itu ada di dalam kuasa Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kata damai sejahtera merupakan tanda bahwa mereka juga yang percaya kepada Dia telah dibebaskan dari kuasa kematian. Artinya apa? Bukan artinya Bapak Ibu dan saya tidak akan pernah mati karena kuasanya itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus, bukan. Tetapi kita telah dibebaskan dari kuasa kematian secara rohani. Seharusnya saya dan Bapak Ibu rohaninya tidak akan mati, terus hidup dan bertumbuh, karena kematian rohani kita sudah dikalahkan melalui kebangkitan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kemenangan Tuhan Yesus atas kematian, murid-murid tidak lagi hidup dalam ketakutan. Kalau kita lihat tadi cerita ini ya, semua pintu ditutup, dikunci, ya kan? Karena apa? Karena mereka takut. Mereka takut. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpulan murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Ya, dan ini manusiawi Bapak Ibu ya. Kalau saya pun ada di antara mereka, mungkin saya juga bukan hanya sembunyi di pintu tertutup, mungkin saya akan ngumpet di kolong, ya, atau mungkin kita akan ngumpet di plafon, ya, supaya orang tidak melihat kita, tidak ketemu jejaknya kita. Karena apa? Karena pemimpin besar kita, orang yang kita kasihi, orang yang ada plek kita, ya kan, dia sudah mati, dia dihukum. Saya dalam bahaya ini. Nah, tetapi dengan kebangkitan Kristus ini menunjukkan bahwa mereka tidak perlu takut lagi. Nggak perlu takut lagi. Ini aku udah hidup. Ini loh udah mati, kata Tuhan Yesus. Ya. Dan Tuhan Yesus dengan kebangkitannya ini membawa para murid seharusnya, kita juga seharusnya berpikir bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Saya bilang sekali lagi, kematian bukanlah akhir dari segalanya. Kita tetap bertanggung jawab. Ya. Mungkin ada di antara kita ketika kita putus asa, kita berpikir mati sudah selesai. Tidak. Bukan akhir kematian itu. Justru dari kematian itu kita diperhadapkan dengan mempertanggungjawabkan apa yang kita sudah lakukan. Sehingga Bapak Ibu, ketika ada pikiran kita mati selesai sudah, Bapak Ibu perlu bertobat. Tengking dalam nama Yesus pikiran itu. Tuhan, buang pikiran ini dari saya. Karena kematian bukan akhir dari segalanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Memang Tuhan katakan damai sejahtera. Kematian bukan akhir segalanya, dan mereka telah dipindahkan dari kehidupan yang baru. Artinya begini, dengan melihat kebangkitan Kristus, konsep ini berubah, ya. Paradigma ini berubah. Bukan hanya Tuhan yang saya cintai ini, pribadi yang saya cintai ini, yang saya percaya ini, bukan pribadi yang biasa-biasa, bukan pribadi yang umum. Buktinya dia luar biasa, dia bisa bangkit. Ini luar biasa, dan itu kita harus ubah. Jangan sebelum kita percaya Tuhan Yesus, konsep kita itu A, kita percaya Tuhan Yesus, konsepnya tetap A. Percuma kita percaya Tuhan Yesus, konsep kita harus berubah. Karena diubahkan melalui kebangkitan Kristus, kita dibukakan, ya, dibukakan banyak hal. Dibukakan tentang hidup kekal, dibukakan tentang dari kematian ada kehidupan lagi, tetapi bukan kehidupan yang bertobat lagi, yang bisa bertobat, bukan. Kematian itu akhir dari pertobatan. Jangan kita berpikir nanti setelah mati saya baru bertobat, habis waktu. Itu konsep yang salah. Ya, kalau sudah mati habis, tidak bisa lagi bertobat, tidak lagi bisa, sudah mati tidak bisa lagi didoakan. Yang nanti di kehidupan kedua saya akan bertobat, saya akan berjumpa dengan saudara saya akan injili, itu omong kosong. Sekarang ini kita bertobat, Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera itu artinya apa? Diampuni dan dibebaskan. Orang yang diampuni dosanya, orang yang dimaafkan kesalahannya, itu akan memiliki damai sejahtera. Bapak Ibu pernah mengalami dimaafkan oleh orang yang kita buat salah? Bapak Ibu, ketika kita melakukan kesalahan, ada satu ketakutan. Ya, kalau saya, ketika saya melakukan kesalahan, sebenarnya saya takut. Gitu. Saya orang dulu waktu saya muda, ya saya berharap saya sudah berubah gitu ya. Waktu saya muda, saya kurang suka jahil gitu kan, suka iseng gitu. Ya. Satu kali saya berbohong. Yang saya bohong ini bukan teman saya begini ya. Yang saya bohong ini dosen Bapak Ibu. Dan dosen ini adalah orang yang mendoakan saya. Karena saya itu kangen ibu saya, ya. Saya merasa tidak tahan di pembentukan di I3. Saya bilang, sekolah apa ini yang kosong ini? Lebih baik saya sekolah di tempat lain. Saya bisa cepat jadi sarjana, nggak perlu saya ngosek-ngosek WC. Saya bilang, saya mau belajar terus, ya. Saya mau pulang saja. Memang di I3 bukan hanya kita dibentuk akademis, tetapi kepribadian kita juga dibentuk, dan itu sangat berat. Saya ingin pulang gitu. Saya buat surat, saya bilang ibu saya sudah pernah saksikan di sini ya. Saya buat surat, saya suruh ibu saya bersurat kepada saya supaya saya pulang karena sakit. Gitu. Dengan surat ini, mereka memberikan surat kepada saya itu berdoa dulu Bapak Ibu. Jahat saya ya. Surat saya dibuka, surat ibu saya itu dibuka oleh ibu asrama, didoakan Bapak Ibu. Kakak kamar saya itu dipanggil memberikan surat kepada kakak kamar saya, didoakan. Lalu saya dipanggil oleh kakak kamar dalam persekutuan, didoakan Bapak Ibu. Untuk memberikan surat bohongnya saya ini. Mereka semua berdoa. Lalu saya datang minta izin ke bidang kemahasiswaan, ke rohanian. Saya izin dari berbagai dosen dengan membawa surat bohong ini. Dan ketika saya keluar, sebelum keluar dari rumah para dosen ini, saya didoakan Bapak Ibu. Ya. Saya pulang untuk melihat ibu saya, tetapi tidak ada damai sejahtera. Dan kembali ke kampus,
Setiap saya lewat di depan rumah dosen yang dimana saya minta izin dan didoakan tuh, hati saya gelisah. Saya merasa, ih pembohong kamu, ih pembohong. Saya dituduh oleh diri saya sendiri. Dan saya merasa seperti Bapak ini lagi melihat saya gitu. Kaca dia kan hitam rumahnya. Seperti dia sedang melihat saya. Dan sepanjang saya menyimpan itu, hati saya gelisah. Hati saya merasa bersalah dan saya membohongi semua hamba Tuhan. Bapak Ibu, saya tidak tahan menahan kegelisahan ini. Saya memberanikan diri. Saya sudah tahu. Saya berpikir konsekuensinya saya dikeluarkan. Tapi biarlah, daripada saya terus menyimpan kebohongan ini, saya datang. Bapak, saya mau bicara sama Bapak. Apa yang dilakukan? Kita berdoa dulu. Saya mau mengungkapkan pengakuan saya diajak berdoa. Dan kemudian setelah berdoa, kamu mau bicara apa? Apa yang bisa Bapak bantu dari apa yang bisa Bapak bantu untuk kamu? Katanya. Saya bilang, Pak, Bapak ingat 3 bulan yang lalu saya pulang. Ya kenapa? Akhirnya ada apa-apa dengan ibu saya. Pak, Bapak tahu hari itu saya bohong sama Bapak. Ya, saya mengatakan yang sebenarnya. Lalu Bapak itu manggut-manggut ya. Saya dah pikir, wah Bapak ini pasti langsung saudara kamu buat surat dan kami akan keluarkan kamu. Tapi ternyata apa Bapak itu? Bapak itu katakan begini, luar biasa, kamu berani berbohong kepada saya. Tapi luar biasa, kamu berani datang kepada saya. Dan hari itu, sejak hari itu, Bapak itu punya catatan khusus kepada saya. Dan kebetulan hari lahirnya, tanggal lahirnya sama. Dan pernah satu waktu dia merayakan ulang tahun, saya dipanggil, bayangin saya mahasiswa miskin Bapak Ibu, ya, uang saku saja tidak ada. Dia panggil saya, dirayakan di rumahnya, semua sesak tepuk tangan buat saya karena merayakan ulang tahun bersama dengan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, ketika saya mengaku kesalahan saya pernah berbohong sama Bapak, saya pernah berdosa, saya pernah membohongi kalian semua, saya menganggap gampang doa itu. Dan ketika saya mengakui, Bapak itu memaafkan, ada damai di dalam hati saya. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, betapa banyak dosa saya dan Bapak Ibu kepada Tuhan. Betapa jeleknya saya dan Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Sebenarnya tidak ada alasan buat saya dan Bapak Ibu itu bisa angkat dagu, menganggap saya ini penting, saya ini bisa. Tidak ada alasan. Kita semua tidak pantas Bapak Ibu. Bukan kita lebih baik dari orang lain, enggak, sama kita. Tetapi karena kasih karunia itu, ketika kita datang mengatakan bahwa aku ini nggak benar Tuhan, dan Tuhan mengampuni saya dan Bapak Ibu, sehingga Dia membebaskan saya dan Bapak Ibu dari dosa. Dan sejak saat itu, saya terus berusaha untuk berbicara yang sebenarnya. Saya berusaha meminimalis untuk tidak berbohong. Ya. Dan itu yang saya tekankan kepada anak-anak saya. Lebih baik kamu tidak punya apa-apa, kamu tidak punya teman, kamu dianggap jelek, asal kamu berbicara yang sebenarnya. Justru ketika kamu berbicara yang sebenarnya, disitulah nilaimu sangat tinggi. Itu yang saya tekankan. Dan saya sangat berharap anak-anak saya tetap mengingat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera itu membawa kekuatan buat kita. Kekuatan untuk apa? Untuk menjalankan misi Allah dan menjadi saksi bagi dunia ini. Ada kekuatan. Dan Tuhan katakan damai sejahtera ini untukmu. Artinya apa? Damai sejahtera itu diberikan kepada saya dan Bapak Ibu. Jadi kekuatan itu diberikan oleh Tuhan kepada saya dan Bapak Ibu untuk melakukan
melakukan misi Allah dan menjadi saksi Allah di dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera membawa pengharapan bahwa kita tidak sendiri, melainkan Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Jangan takut disisihkan, Tuhan ada bersama dengan kita. Ketika kita menyatakan yang sebenarnya, melakukan firman Allah, Tuhan ada bersama dengan kita. Sekalipun dunia seperti tadi saya katakan, tapi Dia ada dengan saya dan Bapak Ibu. Dia menepuk pundak saya dan Bapak Ibu. Biarkan Dia berlalu. Biarkan Dia mencibirkan bibirnya, tetapi aku ada bersama dengan engkau di hatimu. Amin Bapak Ibu. Jadi damai sejahtera itu memberikan kekuatan dan pengharapan bahwa kita tidak sendiri. Yang kedua, damai dan maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku. Bapa mengutus aku. Bapa mengutus Tuhan Yesus. Disuruh apa Tuhan Yesus ini? Diutus untuk apa? Ada dua hal yang saya catat di sini. Bapa mengutus Tuhan Yesus itu adalah supaya Tuhan Yesus menjalankan misi penyelamatan buat manusia. Ya, saya ulangi sekali lagi. Bapa mengutus Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus mengerjakan misi penyelamatan buat manusia, yaitu memberikan hidup kekal kepada orang percaya, bukan kematian kekal, memberikan hidup kekal. Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu itu nanti kan akan mati, ya. Ini kematian ini memang jalan harus dilalui. Tetapi setelah kematian ini ada kehidupan kekal yang tidak pernah mati. Dan di dalam kehidupan kekal ini bagi orang-orang percaya tidak ada air mata. Adanya sukacita, adanya damai sejahtera, adanya kekuatan. Tidak ada kesedihan, tidak ada sakit penyakit. Waktu kecil, Ilham kecil, saya sering ceritakan ini, bahwa nantinya kita akan bersama-sama berada di surga. Surga itu bagaimana nih katanya? Surga itu penuh dengan sukacita. Bapak Ibu tahu apa yang menjadi sukacita buat Ilham? Ketika Ilham makan super mie, dia itu senang. Karena super mie ini kami batasi dia makan. Dan dia bertanya, Mami, apakah di surga nanti juga ada super mie? Artinya apa? Hal yang membuat hati senang itu ada di surga nanti. Dan kita semua bersama menantikan masa itu. Amin Bapak Ibu. Saya sangat rindu, walaupun ada dikatakan bahwa di surga itu kita nanti itu tidak punya perasaan lagi, tidak punya perasaan cinta lagi, tidak punya lagi perasaan, oh ini mamaku, ini anakku, tidak ada lagi perasaan itu. Tetapi saya tetap berharap bahwa kita berjumpa di sini dan kita juga bersama-sama akan berjumpa di surga. Mari kita bersama mempertahankan iman kita. Kematian bukan akhir. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, misi yang kedua, kenapa Tuhan Yesus diutus? Itu sebagai wakil Bapa untuk membawa pesan dan karya Bapa kepada manusia. Bapak Ibu, Tuhan Yesus melakukan pekerjaan dan mujizat itu sebagai wujud kuasa dan kasih Bapa kepada manusia. Tuhan Yesus itu sebagai simbol bahwa simbol wajah Bapa di dunia ini. Sehingga dengan Tuhan Yesus, orang itu melihat Bapa walaupun tidak ada di situ. Sama seperti kita ini harusnya memiliki karakter Kristus. Sehingga ketika kita berada di sini dan berada
kita, disitulah orang melihat pribadi Kristus yang ada. Dan inilah tujuan Allah. Tuhan Yesus itu diutus oleh Allah ke dunia untuk apa? Untuk membuat manusia itu mengenal Allah secara pribadi. Yohanes 14 ayat 9. Barang siapa telah melihat aku, kata Kristus, ia telah melihat Bapa. Nah, ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah perwakilan Bapa yang sempurna. Dan melalui Tuhan Yesus, kita mengenal Bapa yang di surga. Bapa mengutus Tuhan Yesus ada 3 poin. Yang pertama, untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan kematian. Dan yang kedua, pengutusan Tuhan Yesus adalah bukti bahwa kasih Bapa kepada manusia yang ingin memberikan keselamatan dan kehidupan kekal. Yang ketiga, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan misi penyelamatan dengan tuntas dan penuh ketaatan. Jadi Tuhan Yesus menyelamatkan kita itu sudah tuntas, Bapak Ibu. Lunas, dibayar lunas. Jadi jangan kita yang berada di tengah jalan, mandek mayong gitu kan. Enggak iya, enggak gitu kan. Di tengah-tengah. Dia sudah tebus kita tuntas. Sudah lunas. Jadi jangan kita setengah-setengah. Percuma nanti. Dan yang terakhir. Nah, udah terakhir. Kata Bu Elit, benar cepat mami gitu. Ya, saya selalu katanya. Langsung senyum Bu Elit ketika saya katakan ini yang terakhir. Yang ketiga, aku mengutus kamu. Ya, siapa yang berbicara ini? Tuhan Yesus mengutus saya dan Bapak Ibu. Bukan hanya mengutus saya, tetapi mengutus Bapak Ibu juga. Firman Tuhan ini bukan hanya untuk saya, tetapi firman Tuhan ini untuk Bapak Ibu semua, juga saya. Ya, Tuhan Yesus mengutus kita untuk apa? Jadi nadanya lupa loh. Ya, Tuhan Yesus mengutus kita untuk apa? Itulah tema kita. Kristus datang, gereja diutus. Siapa gereja? Saya dan Bapak Ibu. Kita diutus untuk melakukan apa? Ada 3 hal. Yang pertama, dipanggil untuk menjadi saksi. Ya. Menjadi saksi itu adalah kesaksian hidup kita, itu menjadi pengalaman kita dengan Allah, itu membawa perubahan pada kita. Ya. Jadi kesaksian itu bukan hanya kita ngomong, tetapi ada di dalam sikap tingkah laku kita. Jadi Tuhan itu tidak mau kita itu hanya berteori, enggak. Tapi kita menjadi saksi itu dalam seluruh kehidupan kita. Seluruh kehidupan saya dan Bapak Ibu. Kalau ngomong saja Bapak Ibu, itu gampang. Ya. Sama seperti seorang teman saya, dia orang awam, kemudian suami dia tuh mau nikah dengan hamba Tuhan. Dia kata, waduh Bu, aku takut Bu, katanya. Takut kenapa? Bu, aku bagaimana ini menjadi istri hamba Tuhan ini? Ini bukan hal-hal gampang ini. Ya nanti kan bisa belajar, pimpin renungan, belajar. Bu, kalau untuk jadi istri hamba Tuhan itu kita menasehati orang, gampang ya Bu, katanya. Nggak perlu belajar, gampang kita itu menasehati orang. Tapi bagaimana nasihat kita itu menjadi sikap hidup saya, itu yang tidak gampang. Ya. Gampang kita berteori. Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib untuk menebus saya dan kamu. Percaya sama Tuhan Yesus. Tapi kita sendiri brutal. Kita sendiri berkarakter tidak menunjukkan orang yang sudah ditebus. Kita sendiri orang yang tidak menunjukkan bahwa sikap
bahkan tidak menunjukkan itu. Bukan yang seperti itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau perkataan kita sampaikan kepada orang lain, itu juga kita sampaikan kepada diri kita. Sehingga itu mengubah saya dan Bapak Ibu. Ini memang proses, ya. Tidak sempurna kita memilikinya, tetapi harus dimulai proses itu. Saya bisa menyampaikan ini, tetapi saya juga bukan hal yang gampang untuk melakukan dalam hidup saya. Dan kita membutuhkan satu dengan yang lain untuk saling mendukung, untuk saling mendoakan. Kita dipanggil untuk menjadi saksi bahwa saya dan Bapak Ibu sudah berubah. Semua orang punya masa lalu, tetapi ketika seseorang itu berjumpa dengan Kristus, masa lalunya itu sudah berlalu. Sekarang menjadi manusia baru. Jangan kalau kita sebelum kenal Tuhan Yesus, sebelum percaya dengan Tuhan Yesus, kita orang yang pakai baju yang sembarangan, misalnya kita berkarakter penipu gitu kan. Dan setelah percaya Tuhan Yesus kita tetap penipu, apakah kita percaya penebusan ini? Tidak, Bapak Ibu ya. Walaupun itu sudah menjadi tabiat, penipu itu menjadi tabiat, harus ada usaha untuk saya berubah. Memang saya itu penipu dulu, tapi ada usaha untuk tidak menipu lagi. Dan itu membutuhkan perjuangan keras, jatuh bangun. Tetapi jangan takut. Tuhan katakan, aku ada bersama dengan engkau. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Ada kekuatan yang kuberikan kepadamu. Ada pengharapan yang kuberikan kepadamu. Kamu gak sendiri. Aku akan mengingatkan kamu terus. Tetapi kadang-kadang kita gak mau ingat, gak mau dengar kalau diingetin. Dan yang kedua, kita diutus untuk apa? Untuk membawa pesan keselamatan kepada semua orang. Sehingga mereka yang mengenal Tuhan Yesus memiliki hidup kekal. Ya. Akhir dari kematian orang percaya akan dibangkitkan dan memiliki hidup kekal. Dan ini harus kita sampaikan. Kita harus sampaikan. Waduh, saya nggak berani gitu ya. Saya paham. Tetapi sampaikan kepada keluarga kita. Sampaikan semampu kita. Sampaikan kepada keluarga kita bahwa di dalam Kristus ada kehidupan kekal. Dan yang ketiga, kita diutus oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Melayani orang lain dan membawa orang lain pada keselamatan. Mari kita bersama melayani saudara kita untuk membawa mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana kita bisa membawa orang percaya kepada Tuhan Yesus kalau kita sendiri punya karakter yang belum diubahkan? Dan tadi dikatakan hendaknya kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Ya, itu perintah Tuhan. Menjadi wakil Tuhan Yesus di dunia ini dengan membawa kasih dan keselamatan kepada semua orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa menjadi orang yang diutus oleh Tuhan kalau kita memiliki damai sejahtera Allah. Kita bisa diutus kalau kita memiliki damai sejahtera Allah. Damai sejahtera yang diberikan Tuhan Yesus itu bersumber pada pengampunan dosa dan rekonsiliasi dengan Tuhan. Damai sejahtera itu bersumber pada pengampunan. Bapak Ibu percaya, Bapak Ibu orang yang sudah diampuni. Kalau Bapak Ibu percaya bahwa saya dan Bapak Ibu adalah orang yang sudah diampuni oleh Tuhan, maka kita punya damai dengan Allah. Ada rekonsiliasi. Ya. Punya hubungan yang baik, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, dan hubungan yang baik ini memberikan ketenangan hati dan kedamaian
dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Damai sejahtera itu membawa kita sadar tentang kasih Allah yang begitu besar bagi kita. Bapak Ibu, hubungan yang baik dengan Tuhan dapat membawa damai sejahtera yang sejati dan langgeng. Damai sejahtera Allah. Hubungan yang baik itu yang bagaimana? Kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, punya rekonsiliasi, berdamai dengan Tuhan. Itu yang bagaimana? Memulai kehidupan dengan doa. Kalau tadi malam saya sempat mungkin saya dengar TikTok ya, apa yang membuat yang tidak disadari oleh orang yang membuat gagal ginjal, bangun tidur tidak minum, lalu menahan kencing, ya, ada 5 kalau tidak salah. Bangun tidur tidak minum, katanya. Lalu saya rasa ini aku nih. Bangun tidur, padahal sudah siapkan botol air di situ, tapi begitu alarm bunyi, ini aku harus pesan nasi nih. Ya, seperti hari ini mau tidur sudah pikir besok apa dulu yang aku kerjakan ya. Begitu alarm bunyi, saya aku mau pasang ini, mau usah tunggu ini. Padahal air sudah di ujung mata ini. Saya nggak minum air, langsung tunggu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih, hubungan yang baik tidak menjadikan hubungan yang gagal. Ya, kalau hubungan yang gagal, kita tidak mulai kehidupan dengan doa. Tapi hubungan yang baik, supaya tidak gagal, memulai kehidupan dengan doa, mengakui dosa kepada Tuhan dan terima pengampunannya. Allah adalah setia dan adil bagi orang-orang yang mau mengakui dosanya, ya, dan hidup dalam pujian dan penyembahan. Saya ulangi, yang pertama, hubungan yang baik itu yang pertama, memulai kehidupan dengan doa, baca firman Tuhan. Yang kedua, mengakui dosa kepada Tuhan dan terima pengampunannya. Yang ketiga, hidup dalam pujian dan penyembahan. Bapak Ibu, hidup dalam pujian dan penyembahan itu berasal dari hati kita memuji Tuhan, dari hati kita. Ya, saya pernah sampaikan di sini. Jangan kita memuji Tuhan itu asal ngomong, asal nyanyi, ya. Hanya satu pelampiasan. Saya pernah di kamar di asrama, saya menaikkan pujian ada bernyanyilah untuk Tuhan itu. Saya nyanyikan itu di kamar mandi. Dan nyanyi itu semangat gitu kan. Kalau kamar mandi kan nggak ada yang komplain, suara kita jadi bagus kan, menggema gitu kan, semuanya semangat. Lalu saya keluar, adik kamar saya katakan ini, Kak, suara kakak bagus, tapi jangan nyanyi di kamar mandi, Kak. Masa kakak ini memuji Tuhan itu di kamar mandi? Dulu kakak manis-manis di situ memuji Tuhan. Nah, artinya apa? Pujian itu dari hati, dan kita naikkan dengan hormat. Kita ucapkan dengan hormat, jangan dengan pelampiasan, ya, untuk menghibur diri. Jangan, bukan untuk menghibur diri, tapi pujikan itu untuk kemuliaan Tuhan. Sembah Dia dalam pujian, dan itu yang Tuhan mau. Itu punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir lagi, ini baru terakhir begitu. Hubungan yang baik itu mengingat kasih Tuhan yang besar. Kalau saya dan Bapak Ibu ada sekarang ini karena kasih Allah yang besar. Dan kita ini dipertemukan karena kasih Allah yang besar. Saya tidak pernah bercita-cita berada di tempat ini. Saya pernah sampaikan itu ya. Saya tidak pernah bercita-cita berada di Kesamben. Tetapi kalau saya ada di Kesamben, anak-anak saya besar di Kesamben, dan akhirnya saya tua di Kesamben, itu karena kasih Allah yang besar. Bukan kebetulan, tetapi kasih Allah yang besar. Dan itu harus kita ingat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika
ketika kita cemas, khawatir masa depan kita dapat mengingat kasih Tuhan yang besar bagi kita. Percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah, yang baik untuk saya dan Bapak Ibu. Apapun keadaan Bapak Ibu dan saya saat ini, Tuhan punya rencana yang indah. Amin. Amin Bapak Ibu. Tuhan punya rencana buat saya dan Bapak Ibu. Walaupun mungkin jalannya itu ada kesusahan, tetapi itu jalannya harus dilewati, ya. Tetapi ada yang indah di balik semua itu. Mari kita berdoa. Kami terus bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan mengasihi kami. Kalau Tuhan panggil kami saat ini untuk berkumpul bersama, mendengarkan firman Tuhan, karena Tuhan rindu kami tidak menjadi orang yang biasa-biasa saja, tetapi Tuhan memberikan berkat yang besar untuk kami menjadi saksi bagi orang lain, dan melalui kesaksian hidup kami menjadi mengenal Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus secara pribadi, dan melalui kehidupan kami ya Tuhan, kami rindu dipakai Tuhan untuk membawa orang kepada Tuhan dan pada akhirnya diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak Saudara. Kami menyadari bahwa kami bukan manusia yang hebat. Kami tidak ada apa-apa Tuhan. Engkau mau memakai kami, mengutus kami seperti Bapa mengutus Tuhan Yesus. Dan sekarang Tuhan Yesus mengutus kami untuk menjadi saksi di muka bumi ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih dalam Tuhan. Setiap orang dalam memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, yang berada dari 2 Korintus 9 ayat 7. Mari kita mempersembahkan kepada Tuhan apa yang telah kita terima darinya sebagai ungkapan syukur dan kasih. Untuk persembahan nanti bisa dilakukan mulai dari Banten Timur, Tengah, dan Barat. Dalam
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur dari semua hal yang benar. Sedangkan pokok-pokok doa pada saat pagi hari ini meliputi: 1. Untuk gereja dan misi pelayanan kita. Yang kedua, untuk keluarga, anak-anak, orang tua, dan manusia. Yang ketiga, jemaat yang sakit, yang berduka maupun yang dalam perburuan. Yang keempat, pemerintah dan kehidupan bangsa. Yang kelima, perdamaian dunia dan keadilan sosial. Yang terakhir adalah untuk mereka yang belum mengenal Kristus, untuk hambanya yang bertugas kami serahkan. Tuhan Yesus yang berada di dalam kita, Tuhan yang Maha Esa, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas anugerah Tuhan, berkat-berkat Tuhan untuk setiap kami. Sehingga kami melalui hari lepas hari dalam kehidupan kami sampai ke depan. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap pelanggaran kami, baik ucapan, pikiran, perbuatan yang sangat tidak berkenan dari Tuhan, sehingga kami boleh nanya untuk menunaikan kepada kami. Sekali lagi kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, jika dengan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang besar dari setiap kami, sehingga kami boleh bersama-sama tempat ini untuk beribadah, untuk memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, terlebih untuk mendengarkan firman Tuhan yang sangat indah. Kiranya Tuhan menguatkan iman kami, dan firman Tuhan boleh menjadi penuntun dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur di dalam gereja kami telah merayakan Natal dengan baik, dengan lancar. Kiranya Tuhan selalu berhikmat pada setiap kami untuk merespon firman Tuhan sesuai dengan tema yang ada, datang menyembah, pulang mengabarkan, sehingga setiap kami mau berhikmat, sehingga kami boleh belajar terus mengabarkannya, karena Kristus ada di hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga, anak-anak, orang tua, dan lansia yang masing-masing mempunyai pergumulan. Kiranya Tuhan sedang pergumulan mereka, Tuhan berkati sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga serahkan jemaat yang sakit, ataupun yang sedang pemulihan, ataupun yang sedang bergumul, ataupun sedang menikah. Kiranya Tuhan terus serta dalam kehidupannya, Tuhan berkati dalam kehidupannya, sehingga semuanya boleh tetap ada sukacita di dalam Tuhan, ada damai sejahtera di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah dan kehidupan bangsa Indonesia. Kehidupan bangsa Indonesia yang semakin sulit. Tuhan tahu kelangsungan hidup bangsa Indonesia dihadapkan ke berbagai bidang, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Terlebih di dalam negara kami masih sering terjadi bencana, baik banjir, bencana kebakaran, tanah longsor. Terlebih Tuhan tahu sekarang di Aceh yang sangat parah. Kiranya Tuhan terus berkati bangsa Indonesia. Tuhan terus berkati para pemimpin yang bertugas untuk mengurusi, mengatasi, berikan kemudahan juga mereka yang terdampak. Tuhan berkati dan Tuhan pulihkan.
Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk perdamaian dunia dan keadilan sosial. Kami serahkan di tangan Tuhan, karena dunia yang semakin rusak karena Tuhan sendiri yang selalu menjawab. Tuhan sendiri yang akan menyertai dunia. Tuhan sendiri yang akan membuat dunia bisa damai, dunia bisa terwujud suatu keadilan yang keadilan sosial. Tuhan semuanya saya serahkan di tangan Tuhan, sehingga di dunia boleh mendapatkan perdamaian dan kesejahteraan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anakmu yang sampai saat ini belum percaya kepada Kristus, atau mungkin yang akan mundur dari Tuhan, kiranya Tuhan tarik kembali, Tuhan sentuh, sehingga semua anak-anakmu yang ada di sini boleh mengenal Tuhan, boleh mengenal Kristus, sehingga semuanya akan boleh mendapatkan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat gereja Kristus khususnya. Tuhan tahu baik dari anak-anak sampai lansia maupun keluarga masing-masing, kiranya Tuhan berkati sesuatu perjuangan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga semuanya tetap ada sukacita yang dari Tuhan dan mendapatkan kedamaian, kesejahteraan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk persembahan pagi ini. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menyucikan, sehingga persembahan boleh dipakai untuk pelibatan kerajaan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk yang melayani di gereja kami, Pak Yesus keluarga bersama kedua putra putri, bersama orang tua yang kiranya Tuhan berkati dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, demikian lagi sebelum doa kami yang sangat jauh dari sempurna, tapi saya sudah yakin hidayah Tuhan akan mendengarkan, seperti Tuhan akan menjalankan hidupnya. Dan sebelum doa kami, hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai umat yang telah dikuatkan, semua ini kami serahkan kepada Tuhan yang Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang akan datang dari Tuhan damai dan bagi dunia, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
sebagai umat yang telah dikuatkan firman, kita kini menerima kembali amanat Tuhan bagi dunia. Puji Yesus. Kristus telah datang ke dunia membawa terang keselamatan. Kami mau berjalan dalam terangnya. Ia mengutus kita menjadi saksinya di rumah, di tempat kerja, di sekolah, di tengah masyarakat. Kami mau memberitakan kabar baik dengan kasih. Pergilah membawa sukacita Kristus kepada mereka yang takut, yang sedih dan kehilangan harapan. Kami mau menjadi pembawa damai dan sukacita Tuhan. Nyatakanlah bahwa Yesus adalah terang dunia. Pada kuasa Roh Kudus. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa yang memilih kita menjadi umat-Nya, kiranya Tuhan Yesus Kristus yang datang membawa sukacita besar bagi seluruh bangsa, dan kiranya Roh Kudus yang mengutus kita pergi dengan kuasa-Nya, menjaga, melindungi,
memelihara dan meneguhkan saudara sekalian dari sekarang hingga Maranatha. Kristus datang kembali. Amin. Jemaat kami silakan duduk. Saat itu kita selesai dengan Yesus.